Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat karunia serta dayanya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Ombel bersama Sholawat serta salam senantiasa teruntuk di kita Nabi Muhammad SAW. Marilah teman-teman kita awali untuk Ombel pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk tujuan Ombel pada pagi hari ini adalah penyampaian rencana tindak lanjut yang sudah saya buat. Jadi kemarin saya mencoba membuat proyek yang itu intinya untuk pembelajaran PJOK di PAUD. Terus untuk RTL yang saya bikin itu saya masukkan ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini nanti kita jadikan agenda P5 kita. Terus untuk judul itu kemarin saya memilih gerak sehat dan gembira. Soalnya kan kita masih di PAUD jadi kita sesuaikan dengan usia anak. Lalu untuk fasenya kita memakai fase yang A, PAUD, untuk tahun ajaran 2024-2025. Lalu untuk latar belakang, kenapa kok proyek ini harus kita buat, yaitu pertama, anak usia dini berada pada masa emas pertumbuhan dan perkembangan fisik, motorik, kognitif, serta emosional. Dalam tahap ini penting untuk memberikan stimulasi yang mendukung perkembangan holistik mereka melalui aktivitas yang menyenangkan sesuai usia. Salah satu bentuk stimulasi yang efektif adalah aktivitas fisik yang terencana, yang tidak hanya melibatkan gerakan tubuh, tetapi memberikan pengalaman sosial dan emosional yang positif. Karena kita tahu sendiri anak-anak itu kan masih perlu bimbingan kita untuk mengolah emosi mereka. Mereka belum bisa caranya mengendalikan ketika marah, sehingga apapun mereka rusak gitu. Nah, makanya di tahap PAUD inilah tugas kita untuk memberikan pengalaman emosional atau melatih bagaimana mereka bisa memanage emosi mereka. Lalu kok pengalaman sosial itu adalah kita mengajarkan anak untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Soalnya kan selama ini kalau mereka hanya di rumah, otomatis ketemunya kan hanya ayah, ibu, kakak mungkin, dan mereka itu pasti mengalah kalau sama anak yang lebih kecil. Nah, dengan mereka di PAUD, mereka akan belajar bagaimana bertemu dengan teman sebaya, bagaimana mereka mengatasi ketika ada konflik dan lain-lainnya. Data menunjukkan bahwa semakin banyak anak-anak yang cenderung kurang bergerak akibat perkembangan teknologi, pola asuh yang kurang mendorong aktivitas fisik. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan fisik, seperti meningkatnya obesitas, gangguan postur tubuh, serta mempengaruhi kemampuan sosial dan emosional. Jadi kita mesti sebagai guru kita bisa menilai anak-anak yang seperti itu. Mereka sudah di rumah dicekali HP. Nah, otomatis kan mereka mager toh, kata sok, yuk minum. Nah, dikasihkan, yuk makan, sambil ngegeng katanya meneng gitu Nah, ini yang perlu jadi catatan kita sebagai guru, bagaimana caranya agar anak-anak itu bisa lebih aktif bergerak. Terus ini kok ada postur tubuh tadi. Nah, bisa karena anak kalau kurang gerak itu kan, apalagi kalau dia main game kan, mereka biasanya posisinya bungkuk gini kan. Nah, nanti tubuh ini, tulang itu kalau di
ronsen itu bisa kelihatan ada perubahan. Tapi misalnya anak rebahan terus ini, dan nanti bisa tulangnya meceng, namanya skoliosis. Nah kayak gitu deh. Nah itu makanya monggo kita sebagai guru bisa memfasilitasi anak-anak agar mereka bisa tumbuh dengan baik. Terus itu. Selain itu, aktivitas gerak yang menyenangkan dan kolaboratif dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial anak, meningkatkan kepercayaan diri, serta mengajarkan nilai-nilai kebersamaan. Oleh karena itu, perlu program yang mengintegrasikan aktivitas fisik, pembelajaran nilai-nilai positif, dan pengalaman bermain yang menggembirakan dalam satu kegiatan. Jadi kita ketika membuat program kegiatan itu tidak dewe-dewe Bu. Misalnya kalau SD itu kan dulu ya, SD itu kan matematika ya udah kita fokusnya matematika. Nah tapi kalau kita di PAUD enggak, jadi kognitif itu bisa masuk nanti di ranah fisik motorik. Bahasanya kita masukkan, jati dirinya kita masukkan, nilai-nilai karakter budaya itu kita bisa masukkan. Jadi harus mencakup seluruh aspek perkembangan anak. Di sini program gerak sehat dan gembira dirancang untuk menjadi solusi inovatif yang menggabungkan permainan, olahraga sederhana, dan edukasi untuk mendukung tumbuh kembang anak secara holistik. Program ini bertujuan mengoptimalkan kesehatan fisik, melatih keterampilan motorik, serta menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Dengan pendekatan yang menyenangkan, anak-anak akan lebih antusias untuk bergerak dan belajar, sehingga mereka dapat berkembang menjadi individu yang sehat, aktif, dan bahagia. Jadi holistik ini tadi kuncinya, tidak hanya sehat fisik, tapi jiwanya juga sehat, kecerdasannya juga bisa terfasilitasi. Lanjut ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Lanjut untuk tujuan. Biasanya Bu. Sekarang untuk tujuan. Tujuan dari program ini, satu, anak memahami pentingnya gerak aktif untuk kesehatan tubuh. Jadi kita harus memasukkan unsur bahwa kita olahraga itu fungsinya untuk sehat tubuh. Kita harus selalu beri penguatan sebelum kita melakukan kegiatan. Anak mengenali berbagai jenis gerak dasar seperti lari, melompat, melempar, dan ini masih banyak lagi ya Bu seharusnya, tapi karena saya fokusnya baru ke 3 ini dulu. Terus yang ketiga, anak bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan aktivitas fisik dengan semangat. Jadi mereka bisa bekerja sama ya. Makanya kan kalau outbound itu kan banyak sekali yang dibikin kelompok kan untuk permainannya, soalnya salah satunya ini Bu, agar anak bisa bekerja sama tadi. Yang keempat, anak menunjukkan kegembiraan dalam beraktivitas fisik. Nah, ini orang tua pun mesti merasa Bu, ini outbound kan mesti ruang atau yang remut itu, mesti bahagia banget. Walaupun ini lagi susah utangnya akeh, tapi coba aja kalau kita ikut outbound, mesti tertawa lepas seperti kemarin ya, kita bisa itu sampai Masya Allah, sampai ada lembuyung nanti jungkel-jungkel. Ya. Nah, itulah makanya permainan itu emang harus yang bergembira gitu. Lalu untuk capaian pembelajarannya yaitu anak mampu melakukan gerak dasar, lari, melompat, melempar, dan sebagainya. Jadi kita harus ngajari Bu, karena lari itu belum tentu loh semua anak bisa lari, ya kan? Nah, lompat itu belum tentu loh semua anak itu bisa melompat. Melempar
yang berpikir sampai ke sana ya. Mereka penting anaknya makan, tidur, nah itu tadi kadang ibu-ibu enak anak ngajak ayo deh lari-lari gitu kan, males. Nah makanya itu di sekolah itu sangat penting kita mengajarkan ini. Lalu anak mampu bekerja sama dengan teman. Nah ini ada toh yang masih dari rumah itu bawaannya masih egois karena dia anak kecil sendiri, ya kan. Anak mampu mengelola emosi, bisa aku nek tidak kalah, misalnya kalah itu bagaimana sikap saya. Masih banyak ya Bu anak-anak kita yang kalau kalah nangis. Nah iya itulah kemarin juga pas lomba-lomba itu juga banyak sekali ya pada nangis, ngamuk dan lain-lainnya. Tapi itu masih tahap normal karena emang anak-anak belajar dan tugas kita untuk mengajar. Lanjut ya. Langkahnya. Jadi langkah-langkah kemarin saya membuat RTL itu, yang pertama saya merancang dan sosialisasi RTL program kegiatan HBS. Ini saya laksanakan ya kemarin 23 November sampai hari ini kita sosialisasi. Terus untuk persiapan peluncuran proyek itu saya agendakan tanggal 1 sampai 7 Desember. Jadi di sini nanti kita baru persiapan alatnya, terus nanti rencana tempatnya mau gimana, terus nanti anak-anak yang mau kita ikutkan itu apakah semua atau hanya beberapa dan lain-lainnya nanti ada di tahap ini. Lalu yang ketiga adalah pengumpulan informasi. Jadi informasi di sini kita bisa namanya asesmen dulu ke anak-anak itu. Untuk tahap larinya sudah sampai di mana, tahap depannya sampai di mana. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan dengan permainan yang akan kita bikin gitu. Terus informasi selanjutnya misalnya cuaca saat ini seperti apa. Terus kita bisa memanfaatkannya di outdoor atau di indoor seperti itu. Jadi ini adalah pengumpulan informasi. Lalu yang keempat adalah pelaksanaan dan pendampingan proyek. Di sini kita ambil 13 sampai 24 Januari. Ini adalah kita sudah melakukan kegiatan kita itu ya Bu ya. Jadi kita nanti mau bikin semacam pertama kita ajarkan dulu, nanti ada tahap-tahapnya. Jadi pertama kita latih dulu anak itu lompat, lari, melempar. Nah setelah itu yang kedua ada pemutaran video seperti biasa itu. Lalu kedua pengajaran secara rutin. Lalu kita bikin semacam festival. Jadi nanti lombanya itu kayak estafet gitu loh. Nanti ada di pojok sini ada lomba ini, di sini lomba ini, di sana lomba ini. Nanti anak-anak biarkan mereka memilih mau ikut lomba yang mana dulu. Jadi sesuai dengan minat dan kesukaan anak. Soalnya kita nggak bisa maksa ya Bu ya. Ada pokoknya kabar kudu lari dulu. Nah itu. Lalu untuk pengembangan dan umpan balik. Jadi di sini pengembangan dan umpan balik itu kita lihat dari proyek yang sudah kita lakukan kemarin itu apakah besoknya bisa kita lakukan dengan level yang lebih tinggi lagi apa enggak gitu. Lalu refleksi evaluasi. Jadi ini kita lihat kegiatan kemarin sudah berjalan dengan baik, apakah masih ada kurang sana sini. Nah itu dijadikan evaluasi untuk kegiatan yang kedepannya. Misalnya ternyata kok kegiatan kemarin kita itu terlalu gampang misalnya gitu, anak-anak harus mahir semua misalnya gitu. Berarti untuk kegiatan besok bisa kita tingkatkan levelnya gitu. Lanjut ya. Sekarang untuk struktur program, judulnya adalah Gerak Sehat dan Gembira. Lalu untuk topik itu adalah gerak dasar dan kebiasaan
durasi proyeknya itu kita ambil 2 minggu. Lalu untuk kelompoknya itu kita masuk ke fase fondasi atau fase A. Dan ini untuk kelasnya sementara baru B, tapi nanti bisa kita rembuk bareng gitu ya, apakah yang A perlu apa tidak seperti itu. Lalu untuk waktunya kita ambil di semester 2 tahun ajaran 2024-2025, karena kalau di semester ini kan udah mau habis ya Bu ya, jadi nanti kita merasakan ini koyoknya terpaksa, jadi nanti kayak di gitu, nanti malah hasilnya nggak sesuai gitu. Lalu untuk anggota KPS di sini yang terlibat adalah 1 kepala sekolah, beliau sebagai penanggung jawab program. Lalu guru kelas itu nanti fungsinya adalah mengaitkan dengan pembelajaran yang lain. Misalnya nanti untuk lari itu ya tidak hanya lari tapi nanti kita tambahkan misalnya dengan lari zigzag, dan nanti lari dengan warna itu loh. Misalnya dia lari itu merah, lari jadi mencari rute yang merah semua gitu ya. Lalu karyawan di sini adalah membantu menyiapkan peralatan yang dibutuhkan juga saat pelaksanaan. Jadi kita melibatkan seluruh anggota lembaga kita, gitu ya. Lalu untuk selanjutnya sumber daya. Jadi sumber daya di sini adalah aset apa yang modal yang bisa kita manfaatkan. Untuk modal ini tidak melulu masalah finansial ya Bu ya, tapi ada modal fisik, yaitu kita bisa menggunakan lapangan terbuka atau di ruang kelas, melihat situasi nanti apakah hujan apa enggak. Jadi nanti kita bisa punya 2 alternatif gitu ya. Kita kan punya ya Bu, halamannya luas banget. Nah, terus aula juga ada kalau mau pakai atau juga terus. Lalu untuk peralatan itu kita bisa menggunakan bola kecil, rintangan mini, hula hoop, tali lompat, on penanda. Nah ini kita sesuaikan dengan yang kita miliki, karena kalau kita belum punya kon itu yang bentuknya kerucut itu, nah kita bisa memanfaatkan itu kotak-kotak yang ada di ya. Terus buku cerita atau video pendek tentang manfaat olahraga, sama nanti contoh-contoh gerak dasar tadi. Lalu untuk aset yang kedua yang bisa kita manfaatkan adalah manusia. Di sini ada guru, mereka sebagai fasilitator. Oke, jadi guru itu hanya fasil itu apa namanya? Menyediakan kira-kira alat ini. Terus peserta didik atau anak, di sini mereka sebagai pelaku aktif, nanti mereka yang melakukannya. Lalu orang tua, mereka juga kita jadikan ya, maksudnya kita ikutkan, soalnya orang tua adalah sebagai pendamping aktivitas di rumah. Sama nanti kita kalau mau tanya-tanya kondisi anaknya gimana, ya kan sebelum kita meminta anak-anak melakukan, itu kan harus tahu dulu kan kondisinya. Takutnya nanti kita asal ngajar ternyata anak ibunya sakit yang nanti bisa berakibat fatal seperti itu. Lalu aset sosial, di sini ada teman sebaya, lalu ada masyarakat atau warga setempat. Kenapa kok ini kita ambil? Jadi misalnya nanti kok kita pengen festival kita dilakukan di lapangan lain, biar nanti sekalian menyedot pengunjung. Nah itu kan bisa kita memanfaatkan lapangan karang, otomatis kan kita harus minta izin, atau mungkin lapangan RT misalnya, otomatis kan kita juga harus menemui Pak RT ya, seperti itu. Soalnya kita melakukan kegiatan itu kan selain untuk
itu juga sadar akan pentingnya olahraga, kan jadi kampanye gitu, sekalian kampanye gitu ya. Iya, betul. Terus sampai mana tadi, finansial. Nah, aset finansial yang selanjutnya adalah dana sekolah sama dari BOP, karena kan dari BOP itu ada anggaran untuk APE, nah mungkin nanti bisa kita alokasikan sebagian untuk pembelian alat-alat olahraga. Terus aset politik di sini adalah kebijakan dari kepala sekolah untuk adanya P5 di sekolah, gitu. Terus adanya yang terakhir itu aset lingkungan atau alam sekitar, yaitu lapangan yang tadi saya contoh di awal. Terus sama jalan kampung dekat sekolah. Nah ini misalnya kita untuk mengajarkan harinya, yuk kita sambil jalan-jalan dulu. Nanti kita ada lapangan, yuk kita latihan di sini. Kan anak-anak itu akan melakukannya beda jika dilakukan di tempat yang belum biasa, benar nggak? Misalnya kegiatannya podo, tapi ada yang menyelenggarakan lapangan, mesti mereka lebih antusias. Ya, itu penting. Pasti kita ya. Jadi seperti itu, kenapa kok kita memanfaatkan aset lingkungan di sekitar kita. Misalnya kita mengamati, misalnya ini di luar BJOK ya, misalnya mengamati tanaman, kita mengamati di halaman sama nanti diajak di kebun, nah mesti beda lagi kan? Seperti itu ya, karena mereka itu juga butuh sesuatu yang berbeda, yang baru. Kalau lanjut, di sini rencana evaluasi. Jadi sebuah program itu idealnya setelah dilaksanakan kan perlu dievaluasi. Jadi tidak hanya berhenti sampai program selesai wes gitu kan, tapi perlu evaluasi. Apa manfaatnya? Yaitu tadi untuk kedepannya kita bisa mencari kegiatan yang lebih sesuai. Misalnya dianggap kegiatan ini belum sesuai. Tahapannya itu pertama kita observasi. Oke, ini yang berhubungan dengan anak ya. Nih, observasi, mengamati kemampuan anak dalam melakukan gerak dasar. Nih, diamati dulu, larinya gimana anaknya, melebarnya gimana, terus apa tadi, melompatnya gimana. Jadi jangan sampai kita itu membuat lomba, misalnya lari, anaknya lari lagi buat 2 meter misalnya, kita bikinnya 8 meter lah, atau mungkis-mungkis bisa pakai. Ya. Itu nanti ini ada penilaian kan setelah observasi awal, akhir ternyata kok ya nek 2 meter ki anak-anak iso belum apa-apa, 3 meter dah besok ke depannya kita bisa melaksanakan lebih jauh lagi, misalnya 5 kayak gitu. Terus ada portofolio, di sini portofolio karena di kegiatan saya itu salah satunya nanti ada anak-anak membuat gambar tentang aktivitas olahraga. Jadi ini bisa dijadikan portofolio. Jadi setelah anak-anak belajar lari, lompat, itu kita suruh mereka menggambarkan apa deh yang sudah kamu lakukan tadi, dan nanti mereka suruh cerita senang tidak dengan kegiatan ini dan lain-lain. Yo kalau gambar anak-anak yo tidak harus yang komplek gitu ya, paling nanti larinya yo gambarnya miskin tak ini, nah apa garis gitu tak apa. Ane anak-anak yo orang gurunya aja nanti nih kan gambar yo buat. Iya. Jadi ini di sini gambarnya nanti ya sebatas kemampuan di usia dini gitu. Nanti kok dinilai anak itu harus pinter banget yang gambar kok iso bangun persis kayak aslinya ya alhamdulillah, berarti itu suatu kelebihan buat dia. Nah, terus ada refleksi anak. Nah ini refleksi anak adalah anak menceritakan perasaan dan pelajaran yang didapat setelah proyek dilaksanakan. Ini sudah kita laksanakan ya Bu ya, setiap hari, setiap selesai pembelajaran kita buat refleksi. Tujuannya adalah itu tadi, oh anak-anak ternyata kok senang, berarti besok bisa kita laksanakan lagi. Tapi kok anak
mainannya gitu. Lalu umpan balik dari orang tua. Orang tua memberikan catatan tentang semangat anak selama mengikuti proyek. Jadi kan anak-anak itu mesti cerita dong Bu, ya di rumah. Nah itu nanti kita beri orang tua itu, Bu nanti tolong ya ketika anaknya bercerita tentang kegiatan di sekolah, Ibu melaporkan ke kami seperti itu. Jadi nanti bisa kan, oh berarti anak-anak ternyata seneng ya. Nah iya nanti oh Bu aku tadi mana. Nah oh berarti anak-anak gak seneng. Berarti kita harus cari apa penyebabnya kok kegiatan kita itu tidak disukai anak. Lanjut ya. Lalu untuk tantangan. Jadi untuk tantangan, setiap kegiatan itu pasti punya tantangan ya Bu ya. So gede apapun sekolah itu pasti nanti memiliki tantangan-tantangan yang harus kita cari solusinya. Jadi tantangan yang pertama itu adalah keterbatasan sarana dan prasarananya. Terus untuk solusinya itu kita bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Contohnya tadi, kita nggak punya phone ya, jadi kita pakai kardus-kardus. Misalnya kok bulannya kok jam 11 orang juga bulan tenang, ada tunggu kok orang duit tenang. Nah kita bisa bikin dari kertas, gitu benar seperti itu. Jadi semua pasti ada solusinya kalau kita mau berpikir dan mencari. Apa Bu istilah Bu? Tak ada letak? Nih, betul. Yang kedua, beragamnya tingkat perkembangan anak. Nah, yang tadi ini ada yang sing mayu sing ini ono kuarter ono sing arep gerak luwih malas banget iki. Ada enggak Bu anak-anak di kelas yang gerak luwih malas? Ada ya? Ada ya? Ada yang bisa ya Allah, nanti ada demok gak iki wedi nek sumpah. Saking lembutnya anak-anak. Nah, di sini solusinya kita bisa membuat aktivitas dengan tingkat kesulitan yang bertahap sehingga anak dapat memilih sesuai kemampuan mereka. Jadi bisa dikategorikan, misalnya kelompok B sama A, ya kan? Larinya sing B itu ya wis 5 meter misalnya, sing A ya meter sih, misalnya gitu. Ya kan? Dan misalnya nanti melempar, sing B itu lempar wis 2 meter misalnya gitu ya, nanti sing A 1 meter. Iya. Jadi biar mereka itu orang merasa gini Bu. Soalnya ada loh anak itu merasa wah aku gak bisa. Nah makanya biar mereka percaya dirinya itu meningkat, maka level kita yang agak diturunkan sedikit. Dan nanti bertahap kita naikkan lagi gitu. Kalau belum kita kasih yang sulit, mental semua anak kita gitu ya. Kasihan nanti, apalagi yang punya ini Bu, cilik hati ya, ada ya anak kita yang cilik hati, sekali melakukan dia nggak bisa, seterusnya dia akan nggak mau melakukan. Nah, makanya kita tingkat kesulitannya itu kita bikin bertahap. Lalu yang ketiga, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan mendidik. Nah ini kan tidak semua tahu ya tentang PJOK ya. Kemarin saya juga walaupun ikut diseminasi PJOK, tapi kan di PAUD sendiri untuk pembelajaran PJOK itu kan tidak punya kurikulum sendiri. Jadi ya akhirnya saya itu tadi mencari-cari soal di YouTube, di internet dan lain-lain gitu ya. Nih, menyelenggarakan pelatihan atau workshop bagi pendidik untuk meningkatkan pemahaman tentang aktivitas fisik yang sesuai untuk anak usia dini. Jadi kita mungkin bisalah manggil siapa teman kita yang dari SD boleh, tapi SD-nya yang tingkat kelas 1 deh, jangan yang tingkat kelas 6. Kalau yang kelas 6 nanti PJOK-nya udah poli. Polinya pakai bola yang beneran, waduh nanti semua anak kita. Kalau kemarin itu dari teman-teman itu bilang, nah Pak, kita itu anak ngajar ke poli gimana? Solusinya ya pakai bola, namanya balon. Katanya pakai balon, kan ending tuh balon. Nah, anak-anak kan ngoyak-sik gitu. Iya, ada pakai AC
yo, bodoh langsung nangis semua. Dan untuk bulan panjang kan juga bisa itu untuk pengajaran basket gitu ya. Tapi bulannya nanti pakai yang pasti dulu aja, nanti yang asli kejedot ini wes nangis. Terus panjangnya mungkin kita bikin yo cedik sih gitu. Ya. Gitu ya. Terus yang keempat ya, kurangnya kesadaran orang tua. Di sini kita adakan sosialisasi tentang manfaat aktivitas fisik bagi kesehatan dan perkembangan anak melalui pertemuan orang tua atau melalui media komunikasi. Jadi anak-anak ono seniman-seniman anak itu dulu, era orang tua itu, ojo lari-lari ya. Nah, terus pun sekolahan gitu aja anteng. Nah, itu kan orang tua itu kan mikirnya hanya kok kecapean ada sakit, tapi mereka itu tidak tahu kalau dengan aktivitas fisik itu justru malah kesehatan anak akan meningkat gitu. Nah, makanya kita perlu adanya edukasi ke orang tua. Kecuali kalau anaknya sakit ya itu memang harus istirahat gitu loh. Tapi aku sok kadang nek dengar anak-anak dilarang-larang gitu loh, duduk aja, saya lari-lari. Betul. Itu nggak boleh. Nah, itu anak-anak itu nanti menunggu. Mereka itu kalau mau memutuskan sesuatu jadi takut, ya kan? Nah, itulah mengapa kok kita itu kadang sok menjadi pribadi yang sulit untuk memutuskan masalah, memutuskan namanya membuat keputusan. Soalnya kadang itu dari kecil dicekoi, ojo ya dik ya, ojo gitu. Lalu yang selanjutnya, tantangan yang selanjutnya yaitu perubahan cuaca dan kondisi lingkungan. Nah, apalagi bulan-bulan ini kan nggak tentu ya, kadang panas, kemudian beres. Nah, makanya kita harus rancang kegiatan yang fleksibel sehingga dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Jadi kita misalnya lomba lari estafet itu kan bisa di dalam, bisa di luar. Terus misalnya yang melempar tadi, misalnya kita lempar ke keranjang itu kan bisa di luar, bisa di dalam. Lalu kita melompat, misalnya melompat pakai hula hoop itu kan bisa di dalam, bisa di luar. Jadi ngawekani cuaca yang tidak menentu. Lalu selanjutnya perhatian anak yang mudah teralihkan. Kita harus apa ya anak-anak itu paling berapa menit? 5 menit? Enggak ya Mbak ya? 2 menit terus. Iya, betul. Nah, di sini solusi yang bisa kita ambil adalah susun aktivitas yang bervariasi dan singkat agar tidak membosankan. Misalnya permainan dengan musik, gerakan berirama, atau lomba sederhana. Jadi lomba ini ojo sing dawa-dawa di sini gitu ya. Nanti wis bubar kabeh ini. Bosan anak-anak itu mudah bosan. Terus selanjutnya adalah masalah kesehatan anak. Masalah kesehatan anak. Solusinya enggak ada ini, belum tak tulis. Jadi solusinya ketika anaknya emang benar-benar sakit, ya udah anak yang baru sakit itu tadi tidak kita ikutkan. Atau misalnya kita memilih pada bulan-bulan di mana anak-anak itu jarang sakit. Biasanya nek udah nanti banyak yang sakit atau ya berarti kita rada mundur sedikit. Nah, gitu. Jadi emang kalau kesehatan kita nggak bisa ya Bu, soalnya wis terus ini wis apa Bu? Takdir. Nah, apa sekarang ini kita sehatnya ketika wis makin wahid. Nah, ya kan? Tidak bisa diprediksi ya. Saya kok saya
Itu iya misalnya gatel-gatel kok sih ya gatel-gatel sih gitu. Lalu pengelolaan waktu yang efektif. Jadi ini kan kadang sok waktunya itu kita ya apa bu, iya men bisa terlaksana dalam kesibukan kegiatan yang seabur-abur ini, tapi program kita bisa terlaksana. Nah, di sini kita bisa mengintegrasikan program gerak sehat dan gembira ke dalam jadwal pembelajaran tematik agar kegiatan tidak terasa terpisah. Jadi misalnya kayak tadi Bu, aku lini masa tadi kan ada yang mengajarkan tadi loh, yang mengajarkan anak gerak lompat lari itu loh. Nah itu kan kalau kita harus cari waktu tersendiri kan nggak mungkin. Jadi kita bisa ambil awal kegiatan aja untuk lari, habis itu ya dimasukkan dalam kegiatan itu kan. Nanti waktunya ada yang apa masih apa nek lari tok sehari kan nggak mungkin. Nah makanya dimasukkan ke pembelajaran yang lain. Misalnya Bu Yuli ada mengajarkan kognitif misalnya, menjodohkan angka dan huruf itu kan bisa dengan lari, anak-anak ambil angka dari sini lari ke sana. Nah jadi orang melulu ayo dek sekarang lari tapi nggak ada sesuatu yang lain, itu pasti anak-anak akan bosan. Iya makanya sekarang menjodohkan angka sudah, sekarang kan belum misalnya lah anak-anak kan bisa lari dari sini ke sana atau nanti larinya mau dibikin muter dulu. Jadi ya harus digabungkan dengan pembelajaran yang lain gitu. Bosan Bu yang lari kok mau muter dulu dari iya dan mereka tidak merasa tertarik kan, kira males. Nah misalnya lari ambil permen, seneng gitu. Nah oke, seperti itulah Bu rencana tindak lanjut dari program yang sudah saya rencanakan kemarin, yaitu tentang P5 gerak dasar. Nah monggo mungkin ada tanggapan dari teman-teman semua tentang program saya, atau mungkin ada masukan, atau mungkin tambahan, atau mungkin kira-kira yang ini yang aja Putri digeser. Monggo silakan. Monggo. Terima kasih sekali Bu Putri atas ilmunya yang sangat luar biasa. Dan hari ini di P5-nya ya, gerak sehat dan gembira. Nah, ini yang terjadi di lapangan atau di kelas itu anak banyak dan sering gitu yang pasif gitu. Nah, di sini kan tadi ada tujuan bahwa anak memahami pentingnya gerak aktif untuk kesehatan tubuh. Jadi solusinya atau triknya bagaimana untuk menstimulasi anak supaya anak itu terus ikut berpartisipasi gitu ya. Betul memang nah yang sini udah pada lari. Ayo tuh bu, akhirnya mau lomba lari misalnya. Begini lanjut. Oke, sama-sama. Jadi ini solusi dari permasalahan ini ya tentang mengatasi anak yang pasif. Nah, mungkin dari ibu-ibu ada yang punya pengalaman itu yang bisa dibagikan. Kita beri kesempatan. Bu Yuli mungkin pernah punya pengalaman gitu, mungkin sama anaknya juga boleh. Jadi pengalamannya itu tidak hanya pas ngajar enggak, tapi misalnya aku ini tinggal dulu anakku mama misalnya gini, nah itu bisa Bu. Ada? Belum? Bu Hedi mungkin punya selama mengatasi anak-anaknya mungkin bisa dikasih kata-kata pujian dulu biar menyetrum mancing semangatnya mereka itu bisa merasa tertantang gitu loh kata-kata
Rayuan, oke rayuan mau. Yang coba sama. Oh kamu kita mungkin ada? Ada lagi Bu Nita mungkin mau menambah? Oke, oke ya. Jadi yang di jawab ibu-ibu itu memang ada udah bener ya, maksudnya nggak ada yang salah. Nah, iya emang yo. Nah jadi untuk mengatasi anak yang pasif itu mungkin salah satunya dengan memberikan pujian dulu. Adik itu bisa loh, kita coba dulu seperti itu ya. Terus mungkin dengan memotivasi. Tapi kalau dengan hadiah itu nanti takutnya. Tapi harus kita paskan konsepnya ya Bu ya. Soalnya takutnya nanti setiap kali anak-anak diiming-imingi hadiah, nanti setiap dia malah jadi malas. Nanti kalau nggak ada hadiahnya, jadi harus kita konsepnya itu harus dicari yang pas gitu loh. Misalnya ini lomba, oh kalau lomba emang ada hadiahnya. Kalau misalnya ayo dek, apa jenenge kamu harus belajar, nanti tak kasih permen misalnya. Lah besok dia nggak ada permennya, dia nggak mau belajar. Nah takutnya seperti itu. Jadi tetap harus pada konsep yang benar. Gitu. Terus tadi ada apa lagi? Ya cuma itu ya tadi ya. Nah, oke itu benar deh. Nah mungkin bisa ini tadi kuning seperti yang sudah saya utarakan tadi, misalnya dengan mengkolaborasikan dengan sesuatu yang lain. Misalnya larinya itu tidak hanya sekedar lari, tapi misalnya anak-anak sama pindah bola, ya betul itu bisa. Atau pindah bendera, atau dengan misalnya gini, membawa mainan kesukaan dari rumah. Tapi ini pengecualian khusus hari ini. Jadi nanti anak-anak lomba lari ambil mainan kesukaan. Nah, seperti itu. Ya, jadi bisa dikolaborasikan. Atau kalau tidak disuruh bawa, ya kita kumpulkan mainan kita yang ada di sekolah itu. Ya deh, sekarang Bu Guru punya kumpulan nih, banyak sekali mainan. Yuk sekarang lomba mengambil mainan yang disukai. Wow, gitu. Jadi nanti pasti ya kalau semoga berhasil. Tapi ya memang tidak semuanya akan berhasil. Tapi bisa dicoba. Nah, dan nanti misalnya lagi kita gabungkan dengan buah misalnya. Nah, buah kesukaan anak-anak apa gitu. Misalnya suruh bawa nggak apa-apa, suruh bawa dari rumah gitu loh. Nanti kan mereka, wah aku suka tadi gitu. Dan misalnya makanan kesukaan. Jadi monggo yang kira-kira itu bisa memicu. Kalau anak-anak itu dengan kata kesukaan itu langsung dia dong. Nah, itu ya. Gimana Bu Nih? Sudah terjawab? Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan dan puas gitu. Oke. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang akan menyampaikan bukan kali boleh atau pertanyaan boleh atau ini gambaran dari RTL saya itu apakah sudah bisa maksudnya sesuai dengan kondisi lembaga kita atau mungkin harus dibenahi seperti itu. Monggo Bu Heri. Belum ada. Dari Bu Yuli? Kalau menurut saya sih sudah sesuai ya, karena kita untuk anak usia dini itu juga disesuaikan usianya. Jadi saya kira itu tepat ya. Oke ya, berarti udah pas gitu ya. Yang lainnya ada tambahan? Ya monggo. Gembira dalam hal ini lomba-lomba itu kadang gini Bu, aku pokoknya harus nomor 1. Mohon maaf ini benar-benar terjadi. Karena apa ya mungkin biar dari ya, aku harus nomor 1 apapun untuk dia. Aku benar dewe, aku nomor 1 dan sebagainya. Dan terus yang datang awal itu kan
belakang. Tapi tetap mintanya di depan dan di depan. Oh, biarkan aku lomba. Aku belum bisa teriak, Bu. Aku bisa dulu. Bagaimana Oke. masih ini. Iya, nek di PAUD itu emang betul Bu. Masalah egonya itu emang kebanyakan mereka masih harus yang nomor satu, yang kedua yang harus digatekkan karena emang mereka itu baru tahap pengenalan emosi. Dan itu emang sebagai guru PAUD itu nggak bisa hanya sekali kita ingatkan mereka langsung dong. Itu biasanya nanti bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Soalnya tergantung dengan karakteristik anak sendiri dan pola asuh di rumah gitu loh. Jadi ini ya kita bisanya cuma selalu mengingatkan dan memberitahu ketika anak itu melakukan sesuatu yang belum benar. Misalnya gini, aku pokoknya harus di depan. Terus kita yuk bilang, adik, tadi kan adik datangnya belakangan, jadi posisinya harus di belakang. Pokoknya harus kita beri pengertian terus walaupun nanti reaksi anak mungkin nangis ngambek, tapi nggak apa-apa. Pokoknya harus kita itu namanya apa Bu, di sounding itu. Soalnya hari itu mesti ya tetap bisa nangis, ya udah nggak apa-apa, tapi yang penting kita kasih pengertian dan lain-lain. Misalnya kalah nangis ya Dek, namanya permainan itu ada yang menang ada yang kalah, dan itu artinya adik nanti harus belajar lagi biar besok bisa menang gitu. Emang betul Bu, itu PR buat kita semuanya, emang tugas kita untuk bisa caranya biar anak-anak itu bisa menerima kenyataan ya. Dan itu harus kolaborasi dengan orang tua. Jadi jangan sampai nanti kita di sekolah gini tapi orang tuanya masih memberlakukan terus ya ngadep gitu. Misalnya di rumah misalnya di rumah main sama kakak, terus kakak yang suruh marah, nah itu ya makanya itu. Jadi emang itu tadi pentingnya ada edukasi ke orang tua. Selain pentingnya kesehatan juga emosi. Monggo Bunda, karena kita ini kan bukan hanya tugas guru tapi juga tugas orang tua di rumah. Monggo kita kerjasama. Kita kalau di sekolah itu anak-anak diajari untuk bisa menerima ini aja nanti. Jadi biar orang tua itu soalnya kan ini terus terang ya, kemarin kan ketika banyak yang lomba itu kan juga aku jadi iya gitu kan, mereka menggerai anak itu. Nah ketika kalah itu kan ya jadi mungkin itu kuning nanti caranya ya itu tadi, kita dengan sounding setiap kali aja ke anak merahnya oke lah, tapi tetap diberitahu, terus kita posisikan dulu dia belakang. Kalau toh nanti dia mau lari lagi ya udahlah dari tapi pokoknya harus diberi pengertian dulu gitu loh. Soalnya ada yang panjang nangis juga. Jadi nek emang kokoh banget ya udah biarkan dia nek emang di situ, tapi tetap kita kasih pengertiannya kita dulu. Nah, ya nanti insya Allah lah pastilah anak-anak itu akan mengerti, ya kan? Caranya nggak terima gitu. Iya. Ada memberi kok aku di sini dari mama. Ini nomor berapa tadi saya? Iya betul. Maaf ya, masih bersel. Iya. Iya. Ya boleh, bisa. Jadi nomor kedatangan, lo kan ada kayak di bank itu kan, lo kan nomor satu deh. Boleh, karena untuk melatih anak
zaman kita, oh anak kok melakukan diingatkan lagi, oh anak kok melakukan salah lagi diingatkan lagi, mas seperti itu. Orang dewasa juga seperti itu, apalagi ini anak-anak yang mereka itu keterbatasan, ya masih maksudnya belum berkembang ya untuk logikanya, untuk analisanya. Ya betul. Jadi memang di PAUD itu intinya adalah pengulangan terus, dan dulu itu harus cerewet, cara jadi cerewet, makanya nih guru itu ojo antem gitu, nah nih guru itu ya Bu. nah ini gimana ya, Salah. jangan silent nih guru itu. Makanya aku itu semenjak jadi guru itu, dari koncoku itu dibilangin tambah cerewet katanya. Banyak guru teman SMP, SMA ketika ketemu gitu kan, itu bener loh si Tri loh, yang kita banget saya cerewet banget. Ya mungkin karena terbiasa di sekolah ya ketemu anak-anak yang kita harus emang cuek tadi kata Bunes, nggak apa-apa itu emang seperti itu. Jadi guru itu nih anteng malah harus dipertanyakan ada apa ini. Oke, mungkin ada lagi. Saya awal loh. Ada ini bibirnya monyong nggak bisa gerak itu. Iya. Oke, ada tambah lagi ibu-ibu? Nggak ada. Cukup ya. Oke guys, jadi inti dari RTL ini adalah kita mau melaksanakan program P5 kita di tahun ajaran baru, dan mudah-mudahan nanti apa yang sudah kita programkan ini dapat terlaksana dan semuanya bisa memikul memikul tanggung jawab masing-masing. Maksudnya itu orang ya. Nah, misalnya maksudnya tugasnya apa? Oh saya ini seperti itu, gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar dan akan semakin membuat pembelajaran kita itu makin beraneka ragam, beraneka variasi, dan inovasinya juga makin banyak. Itu insya Allah nanti anak-anak akan senang dan mereka bisa itu tadi senang sekolah itu. Soalnya takutnya itu kita ketika membuat kegiatan itu justru malah membuat anak-anak trauma. Itu kadang aku mungkin banget ini nanti takutnya trauma dia mau nggak sekolah dia. Soalnya emang fase A ini fase tahun ini emang dasar banget, dan kita itu harus hati-hati banget di dalam memilih kegiatan, memilih peralatan. Soalnya kan kodenya ya Bu, letak dasar ya, letak dasar. Iya, nanti kita salah pasang fondasi ke atas